Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Ya, kita belajar lagi di pembelajaran selanjutnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat dari Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian dapat menemukan aturan penggunaan tanda titik pada kalimat. Kemudian Pak Guru harapkan kalian juga dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons, atau 1 ons sama dengan 100 gram. Kemudian dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif. Dan juga dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dan dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, perhatikan halaman rumah Lani berikut. Nah, halaman rumah Lani yang penuh dengan tanaman dan juga dirawat. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki tanaman-tanaman bunga di halaman rumahmu? Tentunya semuanya punya ya. Dan juga harus dirawat. Nah, sekarang kita perhatikan teks bacaan berikut yang berjudul olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarga. Nah, kalian amati bacaan ini. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Nah, masih ingat tidak kalimat? Nah, kalimat itu yang dimulai dengan huruf kapital ya. Kemudian diakhiri oleh tanda baca atau kalau di sini ada titik. Nah, tanda bacanya titik. Nah, ini dihitung satu kalimat itu dari sini. P pada hari Minggu yang cerah, ini baru koma, belum berhenti. Lani dan keluarganya berolahraga pagi titik. Nah, ini satu kalimat. Kemudian kalimat berikutnya, udara U-nya besar, sejuk pada pagi hari titik. Nah, ini satu kalimat. Kemudian matahari bersinar cerah dan semua bergembira titik. Oh, ini kalimat berikutnya yang ketiga kan, 1, 2, 3, ini yang ketiga. Kemudian mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan titik. Ini yang keempat. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman, titiknya di sini. Ini yang kelima. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Titik, ini yang ke-6. Hari hanya besar, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Ini yang ke-7. Jadi ada berapa kalimat? 7 kalimat. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri kalimat? Tanda apa tadi? Tanda titik. Nah, ada tanda titik. Titik itu untuk mengakhiri kalimat. Pada saat membaca, kalian juga berhenti sejenak pada saat tanda titik. Nah, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Penulisan kalimat memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital. Nah, coba sebagai latihan kita menandai kesalahan ejaan yang ada pada teks dan juga tanda bacanya. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur.
Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Coba dari awal kita amati bagaimana kesalahannya. Di sini Lani suka bercocok tanam, L-nya besar. Kemudian ini awal kalimat huruf kapital sudah benar ya. Kemudian di akhir kalimat harus ada tanda apa? Tanda titik. Nah, di sini harusnya ada tanda titik. Kemudian setelah tanda titik kalimat baru. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Titik. Ini sudah betul ada titiknya. Tapi ini masih salah, harusnya Lani hurufnya kapital, L-nya Lani seperti yang kalimat sebelumnya. Lalu kalimat berikutnya sudah betul nih huruf kapital, S-nya udah huruf kapital. Kemudian setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Loh, kenapa di sini nggak ada titik? Nah, jadi harus ada titik akhir kalimat. Kemudian lanjutnya tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Berarti ini berhenti di sini ya. Tanaman Lani tumbuh dengan subur, harusnya titik di sini. Tapi kalau di sini masih huruf T-nya huruf biasa. Jadi di sini harus kapital T, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Wah, di sini Lani ditulis dengan huruf biasa. Lani itu kan nama orang, jadi harus huruf kapital L. Di sini juga L huruf kapital. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Nah, ini harus titik, berhenti lagi. D-nya ini D-nya harus kapital D. Lalu Lani L-nya kecil harus L kapital Lani. Kemudian ada ini awal kalimat harus huruf kapital A. Ada berbagai jenis tanaman bunga, ini titik. Nah, kemudian ada hanya sudah kapital, betul. Berbagai jenis tanaman apotek hidup, ini titik lagi harusnya. Lalu apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, ini harus titik lagi. Ini A-nya sudah betul. Lalu misalnya jahe, kencur, dan kunyit, titik. Ini sudah betul ada titik. Kemudian ini sudah betul ada huruf kapital di awal kalimat. Nah, begitu caranya ya menandai kesalahan ejaan. Nah, nanti waktu harapan kalian juga dapat menandai kesalahan ejaan di buku-buku kalian. Selanjutnya, halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Pada saat menimbang, Lani menggunakan timbangan. Nah, pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani ada 5 ons. Kalian perhatikan timbangan yang digunakan Lani. Nah, timbangannya seperti ini, ada tertulis ons, berarti angka-angka di sini adalah dengan satuan berat ons. Nah, ini adalah timbangan yang digunakan Lani untuk menimbang apa tadi? Cabai. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Timbangan jarum, ini namanya timbangan jarum, digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan saja. Satunya di sini angkanya hanya sampai 60 ons. Nah, tidak boleh benda yang berat. Kalau benda berat enggak pakai timbangan yang lain. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Nah, kita ingat kembali 1 kg itu beratnya sama dengan 10 ons. Nah, berarti ini 10 ons itu 1 kg. 20 ons itu 22 kg. 30 ons ini 3 kg, 40 ons 4 kg, 50 ons 5 kg, 60 ons 6 kg. Nah, berarti ini cuma bisa untuk menimbang berat sampai
60 on atau 6 kilogram. Ayo berlatih menghitung berat. Nah, cabai yang dipetik Lani tadi beratnya 5 ons. Kemudian cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Tapi ibu juga memetik lagi cabai dan menimbangnya seberat 5 ons lagi. Lalu berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, ini harusnya 5 ons tambah 5 ons, jadi 10 ons. Tapi yang ditanyakan adalah kilogram. Nah, tadi kalian ingat ada berapa 1 kilogram berapa ons tadi. Nah, di sini cabai yang dipetik Rani yaitu 5 ons ditambah cabai yang dipetik ibu 5 ons juga. Jadi sama dengan 10 ons. Kalian ingat tadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, di sini ada 10 ons. Berarti 1 kilogram. Nah, jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti 10 ons sama dengan 1 kilogram, cuma kebalikannya. Jadi cabai yang dipetik Lani dan ibu berat semuanya adalah 1 kilogram. Nah, di sini ada cabai lagi. Ayo berlatih lagi. 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Nah, semua cabainya dipetik, ternyata beratnya 5 kilogram. Tapi cabai tersebut mau dimasukkan ke dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, ini punya cabai yang dipetik semua 5 kilogram. Tapi mau dimasukkan ke dalam plastik, tapi satu plastiknya 5 ons, jadi dipisah-pisah ini jadi 5 ons, jadi 5 ons. Berarti berapa ons ini? 10 ons. Nah, kalau 5 ons ada 2 plastik berarti 10 ons. Tapi kita ingat 1 kilogram adalah 10 ons. Padahal tadi ada berapa kilogram? 5 kilogram. Kalau 2 plastik baru dapat 10 on atau 1 kilogram. Berarti butuh berapa plastik? Nah, kalau 2 plastik baru dapat 1 kilogram. Padahal semuanya cabai ada 5 kilogram. Coba kita hitung. Ada 5 kilogram dimasukkan dalam satu plastik 5 ons. 2 plastik 5 ons lagi, 5 ons lagi, 5 ons lagi. Nanti kita hitung ada berapa. Nah, ini Pak Guru punya plastik yang banyak. Nah, Guru punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plastik kira-kira cukup enggak nanti? Nah, semuanya jadi berapa ons ini? 5 tambah 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 5. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 20. Tambah 5 25. Tambah 5 30. Tambah 5 35. Tambah 5 40. Tambah 5 45. Tambah 5 lagi 50. Jadi ada 50 ons semuanya. 10 plastik. 50 ons itu adalah 5 kg karena 10 onsnya 1 kg. Kalau 50 ons 5 kg. Nah, jadi semuanya ada 10 plastik. Nah, ayo berlatih menghitung berat lagi. 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Di sana Lani menanam wortel, terus brokoli dan cabai lagi. Ada ubi dan pepaya. Ada wortelnya ternyata 30 ons. Brokoli 10 ons, cabai 20 ons,
terus ubinya 40 ons dan pepaya 50 ons. Semuanya kita rubah ke kilogram. 1 kilogram 10 ons atau 10 ons 1 kilogram. Kalau 30 ons berarti 3 kilogram. Nah, kalau 10 ons berarti 1 kilogram. Kalau 20 ons berarti 2 kilogram. 40 ons 4 kilogram. 50 ons adalah 5 kilogram. Mudah bukan? Nah, nanti coba kalian berlatih di buku kalian, banyak soal-soal, coba kalian kerjakan. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Kemudian Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi Lani membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin. Maksudnya apa? Karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu maksudnya adalah karya yang memiliki 3 unsur, yaitu ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi, itu 3 dimensi. Kalau cuma gambar di kertas itu bisa 1 dimensi, 2 dimensi. Tapi kalau ini berupa benda, nah, itu adalah karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping bisa, dari atas bisa, dari bawah bisa. Nah, pada karya seni 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Jadi mempunyai bentuk, ada mempunyai garis, mempunyai titik. Kalau karya seni gambar di kertas, kita hanya bisa lihat dari depan saja, dilihat dari belakang nggak bisa, dari samping nggak bisa. Nah, tapi kalau karya seni 3 dimensi itu ciri-cirinya dapat dilihat dari berbagai sisi, karena mempunyai bentuk dan menempati ruangan. Itu ciri-ciri karya seni 3 dimensi. Selesai bermain plastisin, Lani dan teman-temannya istirahat. Saat istirahat mereka bermain bersama. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, di sini bermain bersama. Dia punya permainan baru namanya kupu-kupu di taman bunga. Bagaimana permainannya? Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Kemudian 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Kemudian ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga yang berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, permainannya aturan seperti itu. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kalau bilangannya yang disebutkan genap, yang berlari kupu-kupu, berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Tapi ketika yang disebutkan adalah bilangan ganjil, yang berlari adalah bunganya, yang bertukar tempat dengan bunga yang lain. Itu aturan permainannya. Nanti bisa kalian lakukan bermain ini di rumah. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Kenapa? Agar permainan dapat berjalan dengan menyenangkan, ada peraturan itu. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah ataupun di rumah? Nah, tentunya semua permainan ada peraturannya.
coba kalian tuliskan peraturan yang kamu temukan pada saat kamu bermain. Pas kamu bermain, misalnya bermain apa yang kamu lakukan? Bermain sudah manda misalnya, atau bermain petak umpet misalnya. Ada peraturannya kan? Coba kalian tuliskan peraturannya apa. Sekarang kalian perhatikan gerakan melompat berikut. Nah, di sini si Benny melakukan gerakan melompat. Tapi variasi gerakan melompat dapat dilakukan dengan satu kaki dan dua kaki. Kalau yang dilakukan Benny ini adalah variasi gerakan melompat dengan dua kaki, betul. Nah, tapi bisa dilakukan juga dengan satu kaki. Yaitu caranya ini dengan jongkok dulu, kemudian melompat dan mendarat dengan dua kaki. Ini adalah gerakan melompat dengan dua kaki. Akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas belajar tadi kalian kerjakan sebagai latihan ya. Antara lain menandai kesalahan ejaan dan tanda titik pada bacaan. Nah, tadi yang ditandai tadi coba kalian betulkan. Menuliskan ciri-ciri karya seni 3 dimensi. Ciri-cirinya apa tadi karya seni 3 dimensi? Nah, sudah dijelaskan Pak Guru, kalian tuliskan. Lalu juga menuliskan aturan bermain. Nah, aturan bermainnya apa? Misalnya tadi permainan apa yang kamu lakukan dan aturannya apa. Kemudian variasi gerak melompat ada berapa tadi? Coba kalian tuliskan. Sampai jumpa di pembelajaran sebelumnya. Salam sehat dan semangat.